Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang paling istimewa dalam Islam. Malam ini terjadi pada bulan Ramadan dan disebut lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaan Lailatul Qadar menjadikannya waktu yang dinantikan oleh setiap muslim untuk meningkatkan ibadah, berdoa, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak umat Islam berusaha mencari malam ini, terutama di 10 malam terakhir Ramadan, karena diyakini sebagai waktu diturunkannya Al-Quran serta malam penuh berkah dan ketentraman. Dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaan malam ini juga ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa malam yang paling utama adalah Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun tanda-tanda malam Lailatul Qadar, keistimewaan Lailatul Qadar tidak hanya terletak pada keutamaannya, tetapi juga pada tanda-tanda yang menyertainya. Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan mengenai ciri-ciri malam tersebut, sehingga umat Islam dapat mengenalinya. Beberapa tanda yang sering muncul di malam Lailatul Qadar, antara lain, sebagai berikut. Pertama, udara dan suasana pagi yang tenang. Salah satu tanda yang disebutkan dalam hadis adalah kondisi malam yang tentram, tidak panas, dan tidak dingin. Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang tentram dan tenang, tidak terlalu panas, dan tidak pula terlalu dingin. Esok paginya, matahari terbit dengan sinar lemah berwarna merah. Hadis Hasan, kedua cahaya mentari redup. Keesokan harinya, matahari akan terbit dengan cahaya yang tidak terlalu menyilaukan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, keesokan hari setelah malam Lailatul Qadar, matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar, bak nampan. Hadits riwayat Muslim. Ketiga, terkadang bisa terbawa dalam mimpi. Selain tanda-tanda fisik, beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum pernah melihat Lailatul Qadar dalam mimpi mereka. Ini menunjukkan bahwa sebagian orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat merasakan malam tersebut melalui mimpi. Keempat, bulan muncul dalam bentuk separuh nampan. Dalam sebuah diskusi bersama para sahabat, Rasulullah pernah menyinggung tanda Lailatul Qadar yang berkaitan dengan bentuk bulan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berdiskusi tentang Lailatul Qadar di sisi Rasulullah. Beliau berkata, siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul yang berukuran separuh nampan? Hadits riwayat Muslim. Hal ini menjadi salah satu tanda yang dapat diamati di malam Lailatul Qadar. Kelima, malam yang terang dan tenang. Lailatul Qadar adalah malam yang cerah, tidak panas, tidak dingin, tidak berawan, dan tidak disertai hujan ataupun angin kencang. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, malam itu adalah malam yang cerah, terang, seolah-olah ada bulan. Malam yang tenang dan tentram, tidak dingin dan tidak pula panas. Pada malam itu tidak dihalalkan dilemparnya bintang sampai pagi harinya, dan sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pagi itu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis lain dari Watsilah bin Al-Aska juga menyebutkan hal serupa. Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang, dan tidak ada bintang jatuh, lemparan meteor bagi setan. Hadis riwayat At-Tabrani. Keenam, lezatnya ibadah pada malam tersebut. Selain tanda-tanda alamiah, sebagian ulama juga menyebutkan bahwa salah satu ciri Lailatul Qadar adalah suasana hati orang-orang yang beribadah. Mereka merasakan ketenangan, kedamaian, serta kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mereka rasakan pada malam-malam lainnya. Adapun amalan 10 hari terakhir Ramadan, pertama, itikaf. Itikaf adalah amalan sunnah
yang dilakukan dengan berdiam diri di masjid untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya itikaf, terutama di 10 hari terakhir Ramadan. Semasa hidup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beritikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istrinya pun beritikaf setelah beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, memperbanyak sholat dan doa. Di 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan ibadah malamnya. Beliau menghidupkan malam dengan sholat malam, membaca Al-Quran, dan berdoa. Dalam hadis dari Aisyah, ia berkata, apabila telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk mencari malam ini di 10 hari terakhir Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil. Keempat, memperbanyak doa. Pada 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memperbanyak doa. Salah satu doa yang sangat dianjurkan adalah sebagai berikut. Allahumma innaka afwun tuhibul afwa fa'fu ani. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmidzi. Kelima, memperbanyak sedekah. Keenam, memperbanyak zikir dan istighfar. Ketujuh, membaca dan tadabbur Al-Quran.